bilang tadi terserah itu. Jadi karena tradisi musik Minahasa itu sudah lama punah. Jadi dengan inisiatif kita mencari sumber-sumber yang menurut kita sendiri sumber yang terpercaya. Jadi untuk sekarang ini sumber itu sudah pulang atau sudah meninggal, opak-opak yang pernah kita tanya. Jadi ada beberapa bunyi-bunyi tua yang memang tidak harus dimainkan secara sembarang. Salah satunya adalah bunyi batu. Dan kita selidiki terus, kita masih kekurangan teori waktu itu, dan pada waktu itu kami naik ke puncak Makawetik, Gunung Makawetik yang ada di ujung. Di situ dengan kesadaran, dengan jam juga yang masih terang sore, itu saya dengar langsung hampir sejam. Bunyi yang kita sudah aplikasikan ke dalam media YouTube kita, itu saya dengar itu hampir sejam. Jadi saya tahu jelas DP bunyi. Entah dia nada apa, yang jelas kita ikuti apa yang kita dengar di gunung sakral, salah satu gunung sakral yaitu Gunung Makawetik, orang-orang Tonsea. Habis dari situ saya buat instrumen memakai media-media masa kini, tapi bunyinya itu kita berusaha mendekati bunyi yang kita dengar. Kemudian dari situ saya membuat ritual. Tetapi untuk ritual ini sudah bertahun-tahun saya jalankan untuk meminta petunjuk agar gimana musik-musik atau bunyi-bunyi tua Minahasa ini kembali lagi. Nah, dan pada waktu itu mendapat pesan bahwa begini, ini dia bisa berbagi, tapi tidak bisa sembarang, karena ini adalah musik ritual, musik penyembahan ke Sang Halik. Dari situ saya paham, dan sampai saat ini saya pribadi tidak mau melanggar hal itu. Dan dapat petunjuk kita harus ke Matalenteng. Matalenteng itu adalah sebelahan Wanua ini, kampung ini, sebelahan, hanya berdekatan. Di situ disebut Matalenteng, artinya itu bunyian batu, air yang jatuh di batu dan menghasilkan bunyi dari batu. Setelah kita dapat arti dari kampung itu, saya langsung terpikir, ini petunjuk leluhur ini ternyata ada. Saya selidiki terus sampai di mana di situs tua, masih belum zaman Tonsea tapi zaman Tonteo, yang orang bilang Watu Tandeng. Di situ bentuk batunya itu kayak yang di Jawa, yang di Gunung Padang kalau tidak salah. Itu di sebelahan Wanua ini. Tapi mereka satu jalur, satu keluarga dengan Gunung Baleposan ini. Pipih-pipih. Iya. Jadi di situ kami melakukan ritual lagi. Setelah melakukan ritual lagi, kami mencoba batu yang ada di situ, ternyata semua berbunyi. Yang di Matalenteng. Dan saya meminta izin kepada leluhur kami untuk menjadikan sampel atau menjadikan contoh, biar saya bisa membahas ini dengan orang-orang seni musik misalnya, dan orang-orang musik etnologi. Tapi tidak diizinkan. Terus tunggu purnama berikut, baru dapat petunjuk Baleposan. Baleposan ini mengartikan adalah tempat ritual zaman dulu. Wale itu rumah, posan itu kebiasaan orang-orang tua dulu melakukan peribadatan. Jadi Baleposan ini adalah tempat ritual orang-orang Tonsea zaman dulu. Dan di Minahasa dari zaman batu, kami kalau melakukan ritual itu pasti ada bunyi-bunyian, pasti. Dan itu yang menjadikan saya telusuri terus. Nah, setelah sampai di atas itu blank. Ini saya cerita menurut yang saya alami. Itu blank. Itu waktu itu saya jalan sama mahasiswa Unsrat dan sejarawan Minahasa Bode Kalunewo. Jalan ke atas,
Itu blank sama sekali, hilang apa yang saya mau buat waktu itu, hilang. Terus saya melakukan ritual lagi, meminta petunjuk, dan batu yang saya bawa ini itu di dalam tanah, itu ditunjuk langsung ada di sini. Coba ambil yang bagian kecil, digali, mungkin bisa dibilang 10 cm dari atas tanah digali. Yang bikin saya rasa bangga, apa yang jadi petunjuk itu benar, ada batu yang digali di petunjuk itu. Saya dapat, lalu saya coba, pas DP bunyi mirip kayak kolintang kayu, kita langsung panggil sejarawan. Kita panggil, bot, sudah apa? Setelah itu satu. Setelah itu melakukan ritual lagi, bertanya untuk bisa kak ini kami ambil untuk melestarikan orang bunyi-bunyian nanti. Leluhur bilang bisa. Caranya dia kasih tunjuk pada waktu itu. Jadi kalau mau bermain di atas, kenapa kita bilang Pak Kakak Budi tidak bisa, bukan tidak bisa apa, karena belum siap. Orang dari segi hati belum siap. Kita pitoki begini, itu angin, dia mengeluarkan bunyi dari bambu sendiri, dia mengikuti ketukan ini. Jadi kenapa kita bilang kolintang itu, kalau bagi kita pribadi itu bukan alat musik, itu bunyi yang dibutuhkan pada waktu orang ritual, yang mengartikan isi hati yang harus tersampaikan ke Sang Pencipta. Makanya kenapa ada kayu, ada batu, ada besi, ada tenteng koren, dan itu sebenarnya kalau bagi kita itu disebut kolintang karena kesatuan di dalam ritual adat. Musik-musik Minahasa dulu dikhususkan untuk ritual adat, penyembahan kepada Tuhan. Kenapa dibilang Wali Kosan, kenapa dibilang Mata Lenteng? Sebenarnya kalau menurut kita bisa nama lain, nama kampung itu. Ternyata di saat orang melakukan ritual dengan bunyi-bunyi ini, dia Tuhan mendengarkan lalu mencurahkan berkatnya kepada orang-orang di sini, yaitu hujan. Dan hujan itu jatuh terkena di bebatuan tersebut yang mereka gunakan pada waktu itu, mengeluarkan bunyi. Akhirnya mereka ingin mengenang mujizat Tuhan yang diberikan ke leluhur-leluhur kami, sampai kampung itu diberi nama bunyian air yang jatuh di batu, yaitu Mata Lenteng. Jadi mungkin untuk sekarang ini bisa dibahas lagi setelah kolintang ini memang sudah benar-benar di UNESCO. Tapi bagi kita pribadi memang ini harus ditelusuri, karena banyak pemahaman-pemahaman bahwa kolintang itu kayu, kolintang itu besi, kolintang itu batu. Maksud menjadi kelompok yang terpisah. Sedangkan ini yang saya dapat, ini adalah kesatuan yang disebut kolintang turunan. Jadi sebelum saya ada opak saya. Jadi itu tidak akan putus turunannya. Mungkin tidak dapat ke anak saya, tapi akan ke cucu saya. Jadi ini yang dapat justru kamu? Iya, kami berdua yang dapat. Oh, kalian saudara? Iya. Kakak beradik. Oh gitu. Terus apa, langsung dengar bicara komunikasi gitu? Jadi apa pakai intuisi? Istilah orang sini adalah pakampetan. Pakampetan itu bisa kalau orang-orang awam lihat itu kayak kemasukan, tapi bagi kami itu bukan kemasukan. Itu adalah pengetahuan tempo dulu yang mereka suka mendekat ke diri kami, sehingga tangan kami, suara kami, dan pemikiran kami itu menyerupai pengetahuan orang-orang tua dulu. Kalau tidak begitu, tidak mungkin dapat petunjuk-petunjuk. Pada waktu kalian bikin ritual itu, ya, dia berubah langsung? Berubah. Berdua? Dua-duanya maksudnya? Iya, ritual tersebut. Berkelompok sih Pak, cuma yang pemimpin ritual mesti harus ada yang... Ritualnya bentuknya seperti apa? Jadi ritual ini kami sebut mengalai. Mengalai itu artinya meminta. Jadi ada sesuatu yang kami minta, kami membuat ritual meminta ini. Setelah itu ritual mahlur, artinya berbujuk. Bujuk, misalnya mengizinkan kami untuk memakai pengetahuan ini, misalnya pengetahuan musik tradisi ini. Nah, sorry, itu bentuk ritual yang terus kayak trans gitu, langsung gitu ya. Oke. Apa?
Ini nggak tahu. Ini jadi gini. Ini itu memang gerbang masuk dari laut itu kan dari sana. Iya. Ya. Memang. Nah, pada saat dia datang ke situ, sebetulnya mereka sebelum masuk ke sini ya, leluhur kalian ini harus membuat sebuah ritual. Ritual itu di batu itu, batu baleposan itu adalah bunyi-bunyian. Iya. Kalau bahasa sekarang itu memurnikan ya orang yang masuk ya, di purified dengan bunyi-bunyi itu, baru dia bisa masuk ke sini. Ya, benar. Iya. Itu betul kan? Itu benar. Good. Itu emang benar Iya. begitu. Nah, itu nyambung kalian sama aku gitu. Itu memang Oke. benar. Karena Begitu. tujuan mereka Jadi itu untuk sebenarnya pintu gerbang untuk orang masuk ke Iya, sini. Tapi iya. sebelum dia masuk dia harus disucikan dulu. Iya. Iya. Biar kampungnya diberkati. Yes, ya. Baru dia masuk murni Iya. gitu loh. Dan itu semua niat-niat, kalau orang yang punya niat jahat selesai udah di situ. Benar. Makanya tadi kita bilang Iya. diminta Om Ludi untuk ritual sekarang. Kita bilang Iya. saya tidak siap. Iya, iya, Kita iya. takut ada jadi sesuatu. Enggak apa-apa. Enggak, aku udah tahu kok. Ya enggak, aku cuma pengen tahu kalian ininya bagaimana gitu. Kalau kalian trans ya. Ada juga yang secara intuitif aja dia bisa berdialog. Nggak harus dalam keadaan trans. Iya. Leluhur kan punya banyak cara untuk Iya. ngasih tahu ke kita. Benar. Very good. I think it's enough. Andre, terima kasih Bang. Ini sangat penting sekali. Kita nyambung kemana-mana.